Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan membahas tryout kedua, keterampilan berpikir tingkat tinggi. Soal yang pertama, menurut Bloom, keterampilan dibagi menjadi dua bagian, yaitu keterampilan berpikir rendah atau LOTS dan keterampilan berpikir tinggi atau HOTS. Di bawah ini yang termasuk LOTS adalah titik-titik. Jawaban yang tepat adalah yang C. Pembahasan menurut Bloom, keterampilan dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama adalah keterampilan tingkat rendah yang penting dalam proses pembelajaran, yaitu mengingat atau C1, memahami atau C2, dan menerapkan atau C3. Kemudian yang kedua adalah yang diklasifikasikan ke dalam keterampilan berpikir tingkat tinggi, berupa keterampilan menganalisis atau C4, mengevaluasi atau C5, dan mencipta atau C6. Soal nomor 2, apa arti ranah kognitif C4 menurut Bloom? Jawaban yang tepat adalah yang C. Pembahasan untuk C1 sampai C6. C1 itu mengingat, mengambil pengetahuan yang relevan dari ingatan. C2 memahami, membangun arti dari proses pembelajaran, termasuk komunikasi lisan, tertulis, dan gambar. C3 adalah menerapkan atau mengaplikasi, melakukan atau menggunakan prosedur di dalam situasi yang tidak biasa. C4 atau menganalisis, yaitu memecah materi ke dalam bagian dan menentukan bagaimana bagian itu berhubungan antar bagian dan ke struktur. Kemudian C5 adalah menilai atau mengevaluasi, yaitu membuat pertimbangan berdasarkan kriteria. Kemudian C6 adalah mengkreasi atau mencipta, yaitu menempatkan unsur-unsur secara bersama-sama untuk membentuk keseluruhan secara koheren atau fungsional. Soal nomor 3, pengetahuan mengenai kesadaran secara umum sama halnya dengan kewaspadaan dan pengetahuan tentang kesadaran pribadi seseorang. Menurut Anderson dan Krathwohl, termasuk dalam dimensi pengetahuan titik-titik. Jawaban yang tepat adalah yang D, metakognitif. Pembahasan, Anderson dan Krathwohl melalui taksonomi yang direvisi memiliki rangkaian proses yang menunjukkan kompleksitas kognitif dengan menambahkan dimensi pengetahuan, seperti pengetahuan faktual. Pengetahuan faktual berisi elemen dasar yang harus diketahui para peserta didik jika mereka akan dikenalkan dengan suatu disiplin atau untuk memecahkan masalah apapun di dalamnya. Elemen-elemen biasanya merupakan simbol yang berkaitan dengan beberapa referensi konkret. Selanjutnya, pengetahuan konseptual. Pengetahuan konseptual meliputi skema, model-model mental atau teori-teori eksplisit dan implisit dalam model psikologi kognitif yang berbeda. Selanjutnya, pengetahuan prosedural, yaitu pengetahuan mengenai bagaimana melakukan sesuatu. Hal ini dapat berkisar dari melengkapi latihan-latihan yang cukup rutin hingga memecahkan masalah yang baru. Selanjutnya, pengetahuan metakognitif, yaitu pengetahuan mengenai kesadaran secara umum sama halnya dengan kewaspadaan dan pengetahuan tentang kesadaran pribadi seseorang. Soal nomor 4, pengetahuan mengenai bagaimana melakukan sesuatu. Hal ini dapat berkisar dari melengkapi latihan yang cukup rutin hingga memecahkan masalah baru. Menurut Anderson dan Krathwohl, termasuk dalam dimensi pengetahuan titik-titik. Jawaban yang tepat adalah yang C, yaitu prosedural, yaitu mengenai proses atau langkah-langkah selanjutnya. Soal nomor 5, peserta didik melakukan keterampilan atau menghasilkan produk dengan cara mengikuti petunjuk umum, bukan berdasarkan observasi, termasuk dalam proses psikomotor, yaitu titik-titik. Jawaban yang tepat adalah B, manipulasi. Pembahasan, imitasi itu adalah berarti meniru tindakan seseorang. Manipulasi itu berarti melakukan keterampilan atau menghasilkan produk dengan cara mengikuti petunjuk umum, bukan berdasarkan observasi. Kalau presisi berarti secara independen melakukan keterampilan atau menghasilkan produk dengan akurasi, proporsi, dan ketepatan. Nah, ini berarti yang sudah mahir. Artikulasi artinya memodifikasi keterampilan atau produk agar sesuai dengan situasi yang baru. Naturalisasi artinya menyelesaikan satu atau lebih keterampilan dengan mudah dan membuat keterampilan otomatis dengan tenaga fisik atau mental yang ada. Soal nomor 6, di bawah ini yang termasuk dalam kompetensi keterampilan abad ke-21, kecuali titik-titik. Jawaban yang tepat adalah yang C, reaction. Keterampilan abad 21 ada 4. Yang pertama ada creative thinking and innovation, yang kedua ada critical thinking and problem solving, yang ketiga adalah communication, dan yang keempat adalah collaboration. Soal nomor 7, seorang guru sedang memberikan penilaian yang berhubungan dengan sikap, nilai perasaan, emosi, serta derajat penerimaan atau penolakan suatu objek dalam kegiatan pembelajarannya. Guru tersebut sedang menilai aspek titik-titik. Jawaban yang tepat adalah yang B, afektif. Ranah afektif yang berhubungan dengan sikap, nilai perasaan, emosi, serta derajat penerimaan atau penolakan suatu objek dalam kegiatan pembelajaran. Soal nomor 8, keterampilan kolaborasi dan interpersonal, tanggung jawab pribadi dan sosial, memiliki komunikasi yang interaktif. Menurut Engage abad ke-21, hal-hal di atas termasuk ke dalam titik-titik. Jawaban yang tepat adalah yang C, effective communication.
Efektif komunikasi atau komunikasi yang efektif itu terdiri dari keterampilan kolaborasi dan interpersonal, tanggung jawab pribadi dan sosial, serta komunikasi interaktif. Soal nomor 9. Pengetahuan terminologi meliputi nama-nama dan simbol verbal maupun nonverbal. Mengacu pada pengetahuan peristiwa-peristiwa, tempat, orang, tanggal, sumber informasi adalah termasuk dimensi pengetahuan ... Jawaban yang tepat adalah yang A, faktual. Pembahasannya, faktual itu dibagi dua bagian jenis pengetahuan. Yang pertama adalah pengetahuan terminologi, meliputi nama-nama dan simbol-simbol verbal dan nonverbal tertentu, contohnya kata-kata, angka-angka, tanda-tanda, dan gambar-gambar. Yang kedua adalah pengetahuan yang detail dan elemen-elemen yang spesifik, mengacu pada pengetahuan peristiwa-peristiwa, tempat-tempat, orang-orang, tanggal, sumber informasi, dan semacamnya. Soal nomor 10. Keterampilan berpikir tingkat tinggi di mana peserta didik dapat mengombinasikan keterampilan berpikir dan keterampilan kreativitas untuk pemecahan suatu masalah, termasuk dalam keterampilan berpikir tingkat tinggi ... Jawaban yang tepat adalah yang C, problem solving. Pembahasannya, pemecahan suatu masalah pastinya adalah problem solving. Itu saja soal-soal yang bisa dibahas. Terima kasih, semoga ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.